Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis pertama dalam hadis Arba'in mengenai setiap amalan tergantung pada niat. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang hanya akan memperoleh apa yang ia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin ia miliki, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun latar belakang lahirnya hadis adalah Imam Tabrani meriwayatkan dalam karyanya Al-Mu'jam Al-Kaibir dengan susunan perawi yang thiqah atau kredibel dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, salah seorang dari kami melamar seorang wanita yang bernama atau berjuluk Ummu Qais. Namun wanita itu menolaknya kecuali jika laki-laki tersebut berhijrah ke Madinah. Kemudian laki-laki tersebut ikut hijrah dan menikahi wanita tersebut. Maka kami pun memberinya julukan Muhajiru Ummi Qais, atau orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Adapun keutamaan hadis ini, antara lain, hadis ini sangat penting dan merupakan pokok ajaran Islam, di mana Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat sepertiga ilmu masuk ke dalam hadis ini. Mengapa sepertiga ilmu? Karena menurut beliau, karena perbuatan manusia meliputi tiga hal, yaitu masalah hati, masalah lisan, dan masalah anggota badan. Dan niat dalam hati termasuk salah satu perkara dari ketiga wilayah tersebut. Kemudian Imam Abu Daud berkata, hadis ini adalah setengah dari ajaran Islam. Sebab agama pada dasarnya bertumpu pada dua hal. Yang pertama yaitu yang sifatnya zohir, atau yang terlihat, atau amalan. Dan yang kedua adalah yang sifatnya batin, atau niat, ataupun yang di dalam hati. Kemudian, sedemikian pentingnya hadis ini, sehingga banyak ulama yang juga mengawali berbagai kitab dan karangannya dengan hadis tersebut. Imam Bukhari misalnya, menempatkan hadis ini di awal kitab sahihnya. Bahkan Imam Nawawi sendiri juga meletakkan hadis tersebut pada urutan pertama dalam 3 bukunya, yaitu dalam kitab Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Adzkar, dan Arba'in Nawawi. Maksudnya adalah agar orang-orang yang menuntut ilmu menyadari pentingnya niat, sehingga ia terdorong untuk meluruskan niatnya hanya karena Allah Azza wa Jalla, baik ketika menuntut ilmu maupun ketika melakukan berbagai amal kebajikan lainnya. Adapun pelajaran-pelajaran hadis, yang pertama, disyariatkannya niat. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak dianggap dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Di mana niat adalah salah satu rukun dari ibadah utama seperti sholat, haji, puasa, ataupun ibadah yang lainnya. Dan karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi dengan niat. Sedang dalam ibadah yang menjadi perantara menuju ibadah inti tersebut, atau ibadah pendukung seperti wudhu dan mandi, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, niat merupakan syarat mutlak dalam ibadah tersebut untuk mendapatkan pahala, di mana dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya berpendapat bahwa niat dalam ibadah merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Maka ibadah perantara itu pun tidak sah kecuali dengan niat. Kemudian pelajaran hadis yang kedua adalah masalah waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah saat hendak melakukan satu ibadah. Contohnya dalam sholat. Seseorang harus berniat ketika hendak melakukan takbiratul ihram, dan dalam haji ketika hendak berihram. Sedang dalam puasa cukup berniat sebelum terbitnya fajar. Adapun tempat niat adanya di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Meskipun demikian, ucapan boleh dilakukan untuk membantu hati dalam menghadirkan niat, dikatakan dalam buku ini. Jadi tempat niat adanya di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Adapun yang ketiga adalah nilai niat. Seseorang yang berniat melakukan kebaikan, namun karena satu dan lain hal, misalnya sakit parah atau bahkan meninggal dunia, lalu ia tidak sempat melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pelajaran hadis yang keempat sebagai pendorong keikhlasan. Hadis ini juga mendorong kita agar ikhlas dalam melakukan suatu amal dan ibadah, agar meraih pahala di akhirat dan memperoleh kebahagiaan di dunia. Pelajaran hadis yang terakhir, niat
pada hakikatnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal yang baik dan bermanfaat menurut Islam yang diiringi dengan niat yang ikhlas dan hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka amal tersebut merupakan ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.